Bocor tadi. Oke, right. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman di Kompak Siang ya. Kalau ada orang bilang ikatan masa lalu itu sulit dipatahkan, hari ini kita akan buktikan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa gelap manapun. Tapi sebelum jauh, kita buka dalam doa. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kesempatan ini untuk berbagi dan mendengarkan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membimbing percakapan kami dengan narasumber kami Pak Silfredo Tomasoa, dan biarlah percakapan ini bisa membuka hati setiap pendengar untuk menerima berkat dan kebenaran yang akan disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Banyak orang terikat dengan masa lalu yang kelam. Bahkan sejak kecil loh, tanpa mereka tahu. Nah, ini kita buktikan apa benar sejak masa kecil ya. Pertanyaannya, apakah hidup bisa benar-benar dipulihkan? Let me tell you this. Darkness is real, but the light of Christ is greater. Ya, izinkan saya katakan ini, kegelapan itu nyata, tapi terang Kristus lebih besar. Ya, podcast Kompak Siang ini menghadirkan kisah luar biasa. Kuasa gelap dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya, itulah tema kita hari ini ya, bersama narasumber kita Pak Silfredo Tomasoa dari Depok. Wah, keren ya. Nggak ada nama Tosa orang Madura, nggak ada. Pasti dari Ambon, tapi sekarang di Depok. Ya, beliau lahir di Medan, dari keluarga orang percaya. Waktu SD pindah ke Jakarta, besar di Jakarta, tapi ternyata sejak kecil ada hal-hal yang tidak terlihat. Ya, kakeknya dari Ambon memasukkan ada roh-roh ke dalam dirinya, ya dirinya Pak Silfredo ini, dengan maksud mungkin waktu itu bagus maksudnya agar cucunya ini punya kekuatan supranatural. Oke, kita lihat ya, apa benar ada roh bisa supranatural ya. Alright, di usia 14 tahun, waktu ya sekitar SMP lah ya, pada sebuah KKR di YPPI Batu Malang ya, Jawa Timur, saat altar call, kuasa gelap itu dipatahkan, roh-roh jahat keluar, dan ia mengalami kelahirian baru serta pemulihan yang nyata di dalam Kristus. Nah, hari ini, hari Rebo ini ya, tanggal 3 September. Jadi tetap kita stay tune ya, jangan kemana-mana, karena kesaksian ini akan meneguhkan iman setiap kita semua ya, dan himbauan dan ajakan pada sahabat-sahabat yang saat ini sedang ada di YouTube channel ini. Nah, banyak ini, jangan-jangan ini Ambon semua, jangan. Kalau saya umumkan Tomasoa ini orang Ambon, jangan-jangan ini kampung Ambon, Berlan, Jakarta muncul di sini semua. Ya oke lah, teman-teman, saya harapkan komentar yang di kolom komentar di YouTube channel tolong dijaga. Mari kita berkomentar dengan baik ya, teman-teman. Perhatikan dari kesaksian di podcast ini, semua akan banyak belajar ya. Kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi. Terkadang kita manusia mudah menyerah, ya enggak? Jika kita melewati prosesnya Tuhan. Oke, terima kasih Pak Pastor Silfredo Tomasoa yang sudah mau memberikan waktu untuk sharing kesaksian pribadinya ya, di mana dia mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing bagaimana mengalami
Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami proses Tuhan, pembentukan yang pastinya nggak mudah, ya nggak? Nah, teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Oke, saya perhatikan di YouTube channel ini ada yang berkomentar kurang sehat. Ya, teman-teman, tolong berkomentar dengan baik dan bijak ya. Jangan menyerang narasumber yang ada di podcast ini, karena saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan, ya kan? Tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik. Mari kita berkomentar dengan sopan, baik ya, dengan narasumber atau siapapun ya, supaya kita boleh mendapatkan berkat ya, pencerahan dari kesaksian dari Pak Silfredo ini. Oke, teman-teman, siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Bentar ya, saya kasih Pak Silfredo ini layar utama dulu ya. Spotlight for everyone. Ya, oke, saya sebagai pendamping saja. Oke. Alright, bentar ya Pak. Oke, saya kasih waktu sudah ya. Oke Pak Silfredo, bisa mulai menceritakan ya dengan singkat ya tentang keluarga, asal, berapa saudara kandung ya, dan apa kegiatan Pak Silfredo sehari-hari ya. Dan teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber Pak Silfredo Thomaswa. Kalau mau dengerin podcast Kompak siang ini, sini dengerin baik-baik. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak siang bicara. Time start now. Let's begin. Silakan dimulai. Shalom semuanya yang boleh Halo. hadir pada kesempatan siang ini. Kalau di Eropa bangun pagi ya. Soalnya adik saya juga ada di Eropa. Oh, oke. Puji Tuhan. Tapi sebelum saya cerita kesaksian, saya juga selalu minta campur tangan Tuhan ya. Berarti Ya, kita berdoa silakan. dulu, baru kita dengar kesaksian dengan apa yang saya sampaikan. Mari Amin. kita tuh Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami tergulur di hadirat-Mu pada kesempatan siang ini Tuhan. Kami rindu untuk menikmati anugerah dan kuasa Engkau di dalam kesempatan acara ini Tuhan. Tuhan, tuntunlah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi saluran berkat buat semua saudara-saudara yang ikut di dalam Zoom ini, sehingga damai dan sukacita surga boleh melingkupi memenuhi hati kami di dalam Engkau Tuhan. Pimpin kami, berikanlah hikmat yang berasal daripada kehendak kuasa Engkau dari surga, sehingga hikmat ini menjadi berkat bagi setiap pribadi, setiap jiwa yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan. Dan kami juga tidak izinkan kuasa dan kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami ketika kami sedang mengikuti acara share kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan biar menuntun kami semua yang mengikuti acara ini. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap anak Tuhan yang percaya kita katakan Amin. amin. Alright. Shalom semuanya sekali lagi. Shalom. Saya adalah Silfredo Thomaswa. Kebetulan saya juga udah jadi hamba Tuhan, jadi pastor di satu gereja lokal di Depok, yaitu Gereja Esa Indonesia Jemaat Emmaus. Jadi saya mau ceritakan dulu tentang pribadi saya. Saya anak tertua dari 4 bersaudara. Jadi adik saya ada 3 ya. Jadi 1 di Holland, 3 di Indonesia. Tapi adik saya yang kedua sudah overland, udah meninggal. Jadi kami tinggal bertiga ya. Jadi itulah cerita tentang saya sama dengan adik-adik saya. Nah, mengenai kehidupan saya yang saya mau jelaskan di sini, saya memang latar belakang dari keluarga Kristiani, karena ibu dan ayah saya mulai dari opa juga keluarga Kristen ya.
Cuma yang boleh saya tambahkan di sini, ada hal yang saya alami di dalam pribadi saya, yang saya sendiri nggak mengerti dan tidak mengetahui bahwa saya pernah dimasukin oleh kuasa dari opa saya, yaitu kuasa okultisme. Ya, jadi kalau di orang Ambon itu biasa suka, kalau cucu yang disayang pasti dikasih kekuatan yang dari leluhur kepada cucunya yang dia dia sayang gitu. Nah, saya nggak tahu kalau itu sudah diisi oleh opa saya ketika saya masih kecil ya. Tapi saya percaya dalam perjalanan waktu itu saya juga mengalami anugerah kuasa Tuhan ketika saya ikut satu kali kebaktian tahunan di Batu Malang. Ya, mungkin ekspos pertamanya sudah diceritakan oleh Evangelis Pak Andre ya. Tapi saya mau tambahkan juga di sini bahwa ketika saya ikut ibadah itu dari rombongan gereja GPIB Immanuel, dulu saya berjemaat di GPIB Immanuel, umur saya masih umur eh, 11 tahun mau ke 12 tahun mau 13 tahun. Jadi saya udah lulus mau ke SMP, terus kami berangkat ke kebaktian tahunan di Batu Malang. Nah, dalam mengikuti ibadah di sana, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, saya dilawat oleh kuasa Tuhan ketika ada satu hamba Tuhan memanggil untuk setiap pribadi yang ingin mengalami kuasa Allah di dalam hidupnya, ada panggilan altar call. Ya, jadi ketika altar call itu dipanggil di depan, setelah menyampaikan pesan demi siat Tuhan, saya tergerak maju ke depan untuk menerima apa yang dipanggil oleh hamba Tuhan itu. Ternyata ketika saya maju, saya mengalami sesuatu yang selama ini saya tidak duga. Suatu kuasa yang masuk ke dalam hati saya, dan saya mengalami manifestasi ketika peristiwa itu terjadi. Saya juga nggak ngerti ya manifestasinya kayak model apa, tapi saya mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan saya, yaitu ada kuasa yang selama ini berada di dalam diri saya. Jadi saya lihat ada kuasa yang berkuasa atas hidup saya waktu saya belum menerima anugerah dari kuasa Tuhan Yesus. Dan ketika saya mengalami itu, tubuh saya seperti kayak rasa ringan ya ketika mengalami lawatan kuasa Yesus. Lalu saya diajak untuk pelayanan pelepasan. Di situ saya baru tahu bahwa saya banyak sekali kuasa gelap yang ada di dalam diri saya, yang saya nggak sadar itu sudah diisi oleh nenek moyang saya. Jadi mungkin dari nenek-nenek moyang semua masuk ke dalam diri saya. Tapi Berapa satu? Satu ini. puji Tuhan, saya mengalami pemulihan total ketika saya mengalami pelepasan di tempat ibadah itu. Sehingga saya mengalami seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, 17, 18, Tuhan berikan kemerdekaan ya di dalam diri orang yang hidup dalam kuasa Allah. Jadi kita baru-baru ini kita memperingati hari kemerdekaan. Ikut Tuhan juga kita perlu mengalami kemerdekaan ya, kemerdekaan di dalam diri kita yang selama ini kita diintimidasi oleh kuasa gelap, yang kita harus diatur dan dituntun terus oleh kuasa gelap itu untuk kehendak si iblis itu sendiri. Nah, puji Tuhan, ketika saya mengalami pemulihan daripada kuasa diri saya mengalami satu kemerdekaan untuk menikmati kuasa Allah. Dan ketika saya mengalami pemulihan itu, ada satu langkah yang saya alami dalam diri saya tiba-tiba tergerak untuk melayani Tuhan, yaitu mulai melayani sekolah minggu, karena di GPIB Manuel waktu itu masih membutuhkan tenaga guru sekolah minggu ya. Jadi saya ada Ya, suara mengatakan kamu harus melayani aku, kamu harus ya. melayani aku. Jadi aku terpanggil Bentar, oleh suara. Pak Sifredo, bentar ya. Ya, Eh, oke. jangan terlalu cepat karena banyak teman-teman yang nggak mengikuti nanti. Jadi Oh, bisa boleh. ceritakan ya, bisa ceritakan masa kecil Anda di Medan dan Oh kemudian iya, boleh. pindah Jakarta. Dan kapan pertama kali Anda menyadari ada sesuatu yang aneh atau berbeda lah dalam hidup Anda karena roh-roh yang dimasukkan oleh kakek Anda. Ya, Oke. itu aja Baik, ya. Pelan-pelan. Ya, saya tuntun pelan-pelan ya. Nah, jangan terlalu cepat. Ya, silakan. baik. Saya akan lanjutin. Jadi memang saya lahirnya di Medan Ya, tahun 1959, bulan April
tanggal 18. Right. Ya, jadi saya lahir di sana karena orang tua saya memang bekerja di Permina. Permina. Dulu belum nama Pertamina, tapi masih Permina di kapal tanker. Sehingga saya besarnya dan lahirnya di Medan. Tapi ketika saya berumur 6 tahun, saya pindah ke Jakarta bersama dengan orang tua saya. Ya, maksudnya selama di Medan kan sudah dimasukin roh-roh kuasa-kuasa Oh ya, itu. Apakah ada ya, sesuatu yang lain? Apakah ada kekuasaan supranatural? Itu kan maksudnya dimaksud kakek kan, dimasukkan supaya ya, anak ini, cucu ini menjadi orang yang punya kekuatan yang supranatural. Nggak ada takut-takutnya. Apa seperti ya, itu? Dimasukin roh itu. Silakan. ya. Waktu saya lahir di Medan, memang Hmm. kakek saya datang Sayang dari kan? Swiss, Sayang. datang dari ayah saya, dari Hmm. itu datang dari Ambon. Oke. Dan juga kakek dari apa? Dari ibu saya juga datang dari Ambon ya. Gitu. Jadi mereka, Dua-dua ya. jadi mereka itu sepertinya memang hidup waktu zaman dulu memang. Oh, rupanya jaringan lagi delay nih. Saya nggak dengar suaranya lagi. Ya, oke. Baik, Ya, silakan. baik, saya lanjutkan. Jadi inti pokoknya saya sudah disusupin dan dimasuki oleh dari kakek saya tentang hal-hal yang mereka anggap itu perlu buat cucunya. Tapi tahu nggak Saya nggak, waktu saat dimasukkan waktu kecil atau enggak rasa? ya masih kecil, masih bayi Pak. Oh, masih bayi lagi ya? Ya, jadi Oh, masukinnya itu pada posisi masih bayi. oke, oke. Ya. Jadi saya tahunya itu dari orang tua saya sendiri, Oh, dikasih bahwa tahu. saya dikasih kuasa untuk memiliki supranatural itu. Ya, karena anak Jadi pertama kan, cucu pertama lah ya. karena anak, Oke, masuk akal. iya karena anak kecil. Ya, Oke, lanjut ya. ya lanjut. Oke, jadi setelah saya diisi, saya memang mempunyai kelebihan yang lain terhadap orang-orang sekitar saya waktu itu ya. Jadi Hmm. kemampuan yang lebih lah intinya. Tapi saya nggak sadar itu kemampuan itu dari mana. Cuman itu ya, Oh, maksudnya pemberani gitu nggak? Nggak ya penakut? pemberani, terus yang punya eh, apa kemampuan khusus lah. Jadinya nggak bisa disamakan. Tapi saya nggak mengekspos hal itu di dalam Oke. kemampuan yang dari dunia itu ya. Saya cuma Ya, ya, oke. Oke. secara itu besarnya kayak seperti demikian. Oke. Tapi dalam sepanjang jalan lalu kami pindah ke Jakarta, ya kan? Karena Hmm. ayah saya pindah SD ke ya? Medan. SD. Ya, SD. Oke. Lalu di Jakarta, saya lanjutin sekolah di Jakarta juga, SD kan. Oke. Masuk sekolah Kristen juga di Petamburan, Jakarta di Salemba. Hmm. Oke. Tapi dengan perjalanan waktu saya terus pindah lagi ayah saya karena memilih tempat arealnya di Depok sampai sekarang ini. Jadi saya Oke. pindah ke Depok bersama keluarga saya dan saya tinggal di Depok. Tapi dalam perjalanan waktu saya juga dalam peristiwa itu saya mengalami satu hal yang cukup ajaib dari kuasa Allah ketika saya ikut satu rombongan dari gereja Depok ada sekitar 10 bis untuk ikut ke ibadah di Batu Malang, Malang di PPI ya? Oke. di PPI betul. Jadi ketika saya ikut di sana, saya tadinya di bis itu kayaknya ngantuk, nggak bisa ada gairah untuk ikut acara ini. Jadi ada Oke. sesuatu selubung yang nutupin hati saya untuk menghalangi saya untuk datang kepada Allah. Jadi selama perjalanan saya gelisah, tidak rasa nyaman di Oh, dalam bis itu. ya. Ya, benar sekali ketika saya tiba di lokasi daripada tempat acara itu, saya seperti kayak nggak ada kekuatan, jadi lemah badan saya. Yang Oke. biasanya saya gairah untuk beraktivitas, tapi pada saat di lokasi itu badan saya jadi seperti lemah, nggak ada kekuatan. Di situ saya mulai,
Terus setiap ibadah hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru saya merasakan sesuatu yang baru. Ketika ada panggilan untuk bertobat, di situ Oke. saya merasa ada yang dorong dari belakang saya untuk maju, maju, maju gitu. Ketika Oh, saya maju, disitulah saya mengalami jamahan kuasa Tuhan Yesus. Jadi iya. ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam diri saya merasa seperti kayak ada sesuatu yang lepas dalam hidup saya. Tadinya Oh, saya oke. ikut ibadah itu kayak ibadah pertama kedua itu seperti kayak ada selubung yang nutupin hati saya sehingga saya tidak bisa mengikuti. Jadi kayak ikut ibadah itu seperti kayak apa ya? Kayak membosankan dan tidak ada gairah untuk mengikuti ibadah itu. Rasa apa? Mengantuk kah? Hah? Rasa Kenapa Pak? mengantuk kah? Mengantuk. Lebih Oh, banyak oke. ngantuknya Pak. Padahal saya Oh, istirahat cukup, makan cukup, tapi gairah untuk ikut mengikuti suasana ibadah malas itu ya? ada suatu selubung yang menutupi diri saya sehingga saya tidak bisa menikmatinya. Oke. Tapi ketika hari ketiga, ketika terjadi altar call itu, di situ kuncinya selubung itu diangkat dalam diri saya. Ya, Oh, ketika selubung itu diangkat dalam diri saya, di situ saya merasa seperti kayak merdeka. Ada ah, kuasa yang masuk di dalam diri saya sehingga saya mengalami kuasa Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus sudah masuk di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, dalam diri saya semuanya. Jadi saya merasakan satu kemerdekaan yang baru ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu setelah altar call, saya dihantar oleh hamba-hamba Tuhan itu untuk masuk ke ruangan khusus untuk ikut pelayanan pelepasan. pelepasan. Oke. Ya, jadi pelayanan pelepasan itu disitulah kuncinya yang optimal yang saya dapatkan. Saya dilepaskan dari semua ikatan yang dimasukin dari opa saya. Secara Oke. pribadi Roh Kudus sudah masuk, tapi yang selubung-selubung di dalam hati saya itu harus dibereskan juga. Iya. Itu masuk pelayanan pelepasan. Jadi dikeluarkanlah. Jadi saya kalau istilahnya kalau ada kuasa gelap itu saya bisa apa ya kekuatannya itu bisa merusak segala apa yang ada di sekitar saya. Tapi puji Tuhan ketika saya dipulihkan oleh kuasa Tuhan saya lemah, tapi kuasa Tuhan memberi kekuatan baru sehingga yang jahat itu kuasa gelap itu dibuang dalam diri saya. Amin. Ketika dibuang dalam diri saya, disitunya saya mengalami sesuatu yang baru di dalam diri saya ketika pelayanan pelepasan. Dan ketika saya mengalami pelepasan, saya rasanya haus dan rindu untuk terus berada di bait Allah. Pengen terus di Hmm. dalam bait Allah. Walaupun saya baru mengalami kelepasan oleh kuasa Tuhan. Itu Iya, iya. kuncinya. Iya, iya. Jadi orang yang mengalami pelepasan oleh kuasa darah Yesus ada kehausan dalam hati, dalam pikiran dan hidupnya untuk selalu berada di baitnya Allah. Baik Itu yang Allah. saya Jadi alami, Pak. maksudnya on fire ya? On On fire. fire. Jadi On ada fire. kuasa yang lebih dahsyat daripada kuasa yang sebelumnya. Ya. Yang Oke, langsung ke sebelum atas. sebelum terlalu jauh ya, Pak, supaya runut ya. Teman-teman tanya ini ya. Kapan pertama kali Pak Silfredo sadar bahwa ada sesuatu yang aneh? Ya, waktu di Ambon mungkin ya. Atau berbeda lah dalam hidup. Karena akibat roh-roh yang tidak disadari dimasukkan secara waktu bayi. Ya, dan apa dampaknya pada kehidupan sehari-hari di waktu kecil itu, ya, baik secara fisik maupun rohani. Itu aja, silakan. Ini Odin bertanya atau saya yang jawab, Pak? Ya, silakan, silakan jawab. Karena banyak yang ada di pikiran teman-teman ini pasti berpikir itu kan, ada sesuatu dimasukkan sejak bayi, pasti Iya. dong ada sesuatu yang aneh. Nah, kapan dia sadar bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam diri saya? Seperti itulah ya, pasti dong, ya. Kapan? Atau nggak sadar? Atau biasa saja? Ya, silakan. Saya waktu dimasukinnya, Pak, itu memang saya nggak sadar apa yang sudah dimasukin oleh Ya, nggak sadar. Anak kecil kan, masih kecil. rumah saya. Tapi Oke. saya nggak tahu apakah itu sudah masuk apa enggak. Tapi saya sudah apa istilahnya saya terima aja. Tapi saya nggak tahu apakah itu udah beraktivitas di dalam diri saya. Saya belum Atau, tahu karena masih kecil oh, waktu itu kan. ya, ya. Tapi saya baru tahu ketika saya eh, apa namanya mempunyai interaksi di dalam kehidupan sehari-hari itu aja. Ya,
Jadi kalau orang berinteraksi baru tahu ada kelebihan apa yang ada dalam diri orang itu. Apa kelebihannya? Keberanian kah? Kekuatan Saya kah? mempunyai keberanian, Oke, nggak ada ketakutan gitu, sama siapa aja berani, sama orang sama orang yang siapa? apa juga. Walaupun orang lebih besar, Walaupun orang SMP besar pun nggak masalah, gitu ya? nggak ada masalah. Oke, Jadi ada satu roh yang membuat saya jadi berani untuk berani. eh, menghadapinya gitu kira-kira. Ya, Jadi tidak ada itu ketakutan lah ya. nggak ada ketakutan. Oke, ya. Ya, masuk akal ya. Anak segitu tidak ada rasa takutnya. Wah, ini harusnya curiga kita ya. Tapi ya waktu itu semua nggak sadar. Oke, lalu apa dampaknya ya pada kehidupan sehari-hari waktu itu, baik secara fisik maupun rohani? Silakan. Kalau saya masih kecil, jadi Nggak dampak biasa, yang saya nggak rasa dapat ya? itu, ya, Nggak rasa gitu dampaknya waktu. itu, kalau dampaknya ya, kalau kita ikut Ya, ibadah, ya. jadi nggak ada gairah untuk ikut ibadah, Pak. Jadi segala Oh, yang kita ikuti ibadah yang berbau rohani, kayaknya kita mau menjauh aja. Itu dampaknya. oh, oke, oke, oke. Jadi nggak ada satu naluri kalau orang yang Untuk haus rindu akan ya? Tuhan kan selalu rindu. Tapi Ah, karena ini ada kuasa ini, jadi kalau ada ibadah saya selalu menghindar. iya, Ya, iya. jadi tidak ada kemauan untuk beribadah. Kalau ada Ah, Kristen, kalau bahasa Belandanya itu ada persekutuan doa gitu, kesannya seperti nggak mau ikut pergi ke tempat lain atau oh, menghindar. Nah, itulah menghindar. ciri-cirinya. Oke, oke. Pesan moralnya teman ya, ini ya pesan moral yang disampaikan ya. Hati-hati ya. Kalau Anda semua sudah mulai malas-malas, tidak ada kerinduan, jangan-jangan ada roh-roh yang tidak berkenan, ya enggak? Ya, mungkin enggak di sinilah. Ya enggak, sini orang baik-baik kok. Orang baik-baik di sini Pak Sirwan. Yang orang di Afrika sana, saya ngomongin orang di Afrika. Sini orang baik-baik. Ya, oke. Lalu waktu pengalaman hadir di KKR YPPI Batu Malang, ya pada saat altar call, lalu ada pelepasan dan segala dan sebagainya. Apakah dari pendeta yang melepaskan, apakah ada nubuatan untuk Pak Silfredo Thomas akan jadi hamba Tuhan seperti itu? Apakah ada seperti itu? Ada nubuatan? Ya, Silakan. puji Tuhan, Nah, Pak Evangelis Andre. ya. Saya puji Tuhan di yang lain ini juga kebetulan orang Ambon, saya kenal pendeta Lusikoi. Oh, orang orang Ambon juga. Orang Ambon, Oke, Lusikoi. oke. Oke. Lalu dalam pernyataan itu dengan apa yang saya alami, ada 2 poin firman yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya ketika saya mengalami pemulihan. Yang pertama, Oke. Matius 4 ayat 4. Di situ dikatakan Ah, manusia tidak hidup dari roti saja, roti saja tapi dari ya. firman yang keluar Ada dari firman mulut Tuhan Allah. yang keluar dari. Oke. Oke. Yang kedua, di Mazmur 110, aku akan jadikan engkau jadi imam. Ayat keempat, Mazmur 110 ayat 4, aku akan menjadikan engkau sebagai seorang imam seperti Melkisedek. Wah, keren keren. Oke. 2 poin Ya, itulah yang membuat saya terpanggil untuk melayani Tuhan. iya iya. Nah, Oke. jadi rahasianya dari sisi itu yang saya dapat dari janji Tuhan buat hidup saya, sehingga saya melangkah sampai hari ini. Jadi ada Hmm. semacam peneguhan ya, penguatan Ya, ya, bahwa betul. ada konfirmasi. Jadi saya ternyata dipanggil Tuhan lewat itu, ya enggak? Ya, Ya. oke, ya masuk akal. Ya, oke. Lalu sejak saat itu, sejak pelepasan itu, perjalanan rohani Anda berubah, ya kan? Ya. Lalu kira-kira apa pesan untuk anak-anak muda yang mungkin masih terikat oleh masa lalu atau kuasa-kuasa kegelapan? Ya, silakan. Kira-kira pesan apa? Ya, pada teman-teman yang di YouTube lagi makin lama makin banyak nih, Pak. Siapa nih? Jangan-jangan Ambon Camp semua dibawa ke sini tuh. Oke, silakan. Silakan pesan apa? Ya. Puji Tuhan, Pak. Ya, Hmm. saya akan masukkan ada beberapa poin yang penting. Ya. Kalau kita
ingin mengalami pemulihan total dan bebas dan mengalami kuasa Allah di dalam diri dan hidup kita, pertama kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu mutlak. Kalau Ya. kita belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak akan mengalami sesuatu yang khusus dari Allah. Ya. Jadi langkah awal, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yes. Poin yang kedua yang perlu juga kita miliki di dalam hidup kita sebagai anak muda ingin Tuhan, maka kita tidak sungkan mau. Karena kadang-kala kalau orang mau dibilang dimuridkan, aduh kayak udah mau kabur aja kan. Iya. Padahal itu kuncinya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan pikiran Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang muda. Right. Itu yang penting. Jadi Ya. setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pertobatan, yang kedua kita mau dimuridkan. Kalau Ya. kita mau jadi murid yang sejati, mau belajar firman, mau hidup dalam firman, dan mau mengenal firman Tuhan. Orang yang hidup dengan firman Tuhan, dampaknya hidupnya akan berhasil dan beruntung. Karena Yes. rohnya sudah diubahkan menjadi roh yang sungguh takut akan Allah, dan roh yang mau hidup taat kepada firman Allah. Sehingga kepribadiannya mengalami perubahan hari demi hari ketika ia diisi dengan firman Allah. Jadi tabiat yang lama diisi dengan tabiat yang baru yang berasal dari Allah, itu yang menyebabkan kita mengalami pemulihan rohani melalui pengajaran atau pemuridan itu sendiri. Jadi ada waktunya, misalkan seminggu sekali lah ikut pola pemuridan. Tapi di lain pihak juga ada pola yang ketiga yang perlu kita ikuti di dalam diri kita sebagai orang percaya, setiap hari harus baca firman Tuhan. Yes, makanan rohani. Ya. Oke. Yang kedua, Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan Siang malam. dan malam. Jadi tidak ada kata berhenti, setiap saat firman itu berlaku di dalam dirinya. Yes. Ya. Kalau kita sudah lakukan firman Tuhan setiap hari, itu sudah luar biasa. Ya. Lalu yang keempat, kita juga jangan hanya diisi firman Tuhan, tapi nggak ada apa yang kita lakukan. Ya, aplikasinya. Apa yang harus kita lakukan dalam diri kita? Yaitu firman yang telah kita terima, kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Supaya bangunan tubuh kita, bangunan rohani kita jadi kuat. Amin. Jangan kita bangun bangunan kita di atas pasir. Di dalam Matius itu kan. Kalau orang bangun di atas pasir, kalau ada hujan yang lebat, pasti bangunan itu akan rubuh. Robo. Oke, sebentar, Pak Silvedo. Ini ada banyak Ambon-Ambon di sini di Zoom nih. Saya sapa dulu ya, Pak Ibu Agustina Leti Mia. Ini Ambon juga nih pasti ya. Ya, apa-apa, puji Tuhan. Ada lagi, Mama Ita. Mama Ita sudah gatal ini. Mau bertanya ini. Apa yang boleh Mama Ita, silakan. Oke, silakan Mama Ita. Ada yang mau ditanyakan? Ini Ambon juga nih. Ya, Pak Andre, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya nih. Selama ini saya alpa terus nih, off terus karena tugas ke rumah Panti sakit. Jompo. Nah iya, dari proses penyembuhan ya, jadinya. Oke. Ya, saya nggak ikut baru hari ini. Oke, salam Pak Silfredo Tomaswa dari Depok. Nah, tinggal di Depok ya Pak ya? Itu dekat itu. Betul sekali Ibu. Saya tinggal di Depok juga Pak. Karsari. Tomaswa. Gitu. Depok. Itu tetangga jangan-jangan. Dipal dekat Brimob. Oh, Brimob. Itu tahu dia. Tahu. Depok Utara. Iya. Oke. Jadi saya ikuti dari awal tadi perjalanan Pak Tomaswa ini. Ya, begitulah kalau Ambon ya. Kalau cucu kesayangan itu pasti Opa pegang. Opa kasih fufu fafa apa tuh? Disiram. Dimandikan.
kita bilang kasih baju, padahal Ya. itu Ya, dampaknya puasa-puasa, okultisme. puasa-puasa itu, ya. Ya, Itulah orang-orang tua Ambon, kita dulu. zaman dulu ya. Iya. Saya juga dari Ambon, Pak Tomaswa, dari Makariki, Seram. Oh, oke. Kenal Ya, itu, tahu lah Mas namanya. Wahyu. Iya gitu. Ya, akhirnya saya perhatikan lahir di Medan, terus tinggal akhirnya ke Jakarta dan sekarang di Depok. Terus proses-proses jadi hamba Tuhan ya. Iya, Itulah keren. Tuhan punya rencana tuh indah, indah. Amin. Indah sekali ya. Kalau kita buka hati, kita buka itu sehingga Tuhan antar kita sampai Tuhan sendiri yang memulihkan kita. Kuasa-kuasa kegelapan itu terangkat lah. Nggak Ya. ada Amin. pada diri kita sampai jadi pendeta. Aduh, puji Tuhan banget deh. Puji Tuhan sekali saya gitu ya. Sehingga tadi yang keluar juga firman-firman. Itulah kalau pendeta sudah bicara sampai mau nanya juga takut. Apa lagi mau ditanya? Karena sudah udah masa lalu ya masa lalu itu. Ya. Oke. Enggak lagi masa apa ya? Masa lalu gitu loh. Ini saya mau nanya apa Bapak Pendeta? Enggak ada rasanya. Oh, begitu indahnya kekuatan Tuhan mengubah setiap manusia yang Tuhan Amin. bikin rencananya itu ya dan amin. Amin. Yes. Tuhan pulihkan semuanya gitu ya. Sehingga sampai Ibu Bapak Pendeta tuh pelayanan sampai punya jemaat, punya dampak lah. Punya Amin. dampak. Jadi saya hanya bilang begini loh. Nggak ada pertanyaan Pak Andre. Sangat nggak ada Oke. pertanyaan. Sebenarnya apa yang sulit gitu ya. Kalau saya ada Karena 1001 pertanyaan di kepala saya nih. Banyak. iya, banyak gitu. Tapi kan saya nggak mungkin cerita yang tahu masa lalu gitu. Karena sudah Oke. dipulihkan. Ya, saya Iya, cerita sudah sekarang lah. dipulihkan. Ya. Tapi saya memberkati Amin. pelayanan-pelayanan Pak Silvedo Amin. Tomaswa, terus dikuatkan menjadi dampak yang bermakna, bertumbuh bagi jemaat-jemaat Bapak, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu aja Pak Andre dari saya. Oke, very good. Oke, terima kasih Mama Ita sudah sharing ya, ada yang apa ya yang disampaikan. Oke, saya mau panggil ini Ambon satunya lagi, Bu Agustina. Ini Bu Agustina yang mana? Yang letkol ini kah? Yang di Cicanjur? Iya, Pak. Apa kabar? Ini wanita perkasa ini. Ini letkol apa mayor? Saya pun lupa. Pernah masuk masyarakat biasa, Pak. Oh, masyarakat biasa. Ya. Tapi bekas perwira tinggi loh. Ini pernah masuk podcast saya ini, teman-teman. Ini Bu Agustina ini luar biasa. Ambon juga nih. Silakan, Bu Agustina. Pak Tomaswa, saya mau nanya dulu ya, Pak ya. Boleh, boleh. Iya. Semasa, memang ini udah berlalu ya, tapi karena ini ada satu sejarah yang memang Bapak pernah alami dengan okultisme itu, saya mau nanya Pak ya, karena yang saya hadapi masa saya dinas itu kan banyak seperti itu yang dari Ambon itu. Nah, Banyak, itu Pak. dia. Ini keren Iya, ini, pasti. Iya, mereka kan biasa pakai apa tuh tali-tali apa merah di perut lah Tali inilah. merah. Tali merah. Iya, saya menggunakan opo-opo, kalau orang sana bilang opo-opo ya. Iya, Itu iya, banyak betul. juga, sehingga dalam pergaulan di dalam kedinisan itu mereka sangat apa ya, banyak berontaknya gitu. Jadi Ya. karena dia punya keberanian itu banyak, sehingga dia kurang begitu peduli atau kurang begitu mengikuti aturan yang ada. Dia maunya semaunya dewe gitu. Apalagi kalau sudah, iya, kalau apalagi sudah kumpul-kumpul satu Sama-sama Ambon ya. iya, Bahaya, sama-sama bahaya itu. Pantun ini Agak itu, Pak. di YouTube channel ini banyak Ambon semua nih. Agak aman, Pak. Jadi
Saya kadang-kadang kalau mereka suka itu suka cari tameng dari saya, tapi saya ini Iya. orangnya kan tidak suka yang begitu-begitu ya Pak ya, karena Oh, kita puji itu Tuhan. kan harus berdiri atas aturan gitu. Yes. Kadang-kadang juga mereka juga sama saya juga tidak searah gitu, karena saya tidak pernah mau mengikuti mereka gitu. Karena kalau kita mengikuti mereka sama aja mau bawa kemana mereka itu nanti kan gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga mereka punya timbul kekerasan, baru emosinya itu tinggi banget, Pak. Jadi kalau kita bilang atau teman-teman yang ngomong tuh, mereka menginginnya baku hantam, baku pukul aja gitu. Aduh, saya itu kadang-kadang iya, tapi saya kadang-kadang begitu tuh tapi saya nggak, karena kita kan militer itu kita beraturan dengan kemiliteran, kita tidak Iya, betul. ke situ ya, Pak ya. Lantas, Pak, kalau sudah hal begitu terjadi gitu dengan anggota itu bagaimana itu ya Pak ya? Kan kita juga nggak punya kemampuan untuk meluruskan mereka secara rohani gitu. Iya. Tapi kita kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan dalam lingkungan itu kita suka mendoakan mereka sehingga hal-hal seperti itu biarlah ditanggalkan gitu. Tapi kalau arah hatinya sendiri itu tidak menanggalkan, sulit juga. Tapi yang jadi pertanyaan di sini Pak, kalau Bapak masih mengalami hal begitu tuh, pernah nggak Pak, Bapak dalam lingkungan itu emosi, amarah, pingin baku hantam seperti orang-orang yang saya lihat itu, seperti itu nggak ya Pak ya? Saya mau pingin tahu aja gitu, karena Iya. saya tidak pernah mengalami hal begitu Pak. Jadi memang saya juga orangnya tidak percaya itu. Saya percayanya Tuhan juru selamat itu saja. Tapi kalau mau hal-hal begitu saya kurang Amin. begitu percaya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak dampak Iya. itu? Terima kasih, selamat siang. Iya. Memang beda ya. Pertanyaan perwira tinggi ini beda. Hati-hati nih menjawab pertanyaan dari perwira tinggi. Silakan, bercanda. Ya, Bu Agustina. Jangan diambil hati. Silakan, Oke. Bu, Pak. Pak Wilfredo. Terima kasih Bu Agustina ya. Ya, Agustina. Oke. Memang kalau kita perhatikan dalam satu kehidupan manusia, apalagi orang itu baru bertobat, terus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang dialami, pasti terjadi kontradiksi terhadap orang yang bersangkutan yang baru bertobat, terhadap Konflik lingkungan yang Konflik. dialami. Ada konflik secara batin dia yang dialami. Dia ingin bertindak untuk menyadarkan orang-orang sekitarnya itu di dalam sikap dan tindakan mereka. Right. Tapi di lain pihak juga dia memiliki satu keterbatasan untuk mengungkapkan apa yang akan dia lakukan terhadap orang lingkungan itu sendiri. Jadi disinilah kuncinya, memang seorang yang baru bertobat dengan lingkungan yang dia hadapi, kadang-kadang sering terjadi kontradiksi di dalam penyelesaian masalah. Yeah. Karena dia baru bertobat, otomatis dominan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri dia masih belum optimal. Yes. Dia masih dipengaruhi oleh cara berpikirnya secara secara rohani dia mungkin masih terbatas. Kadang-kadang ngambil sikapnya juga ya mungkin masih pengaruh dengan kebiasaan dia yang lama untuk mengatasi lingkungan itu. Tapi kalau dia sudah mengalami proses perjalanan waktu secara rohani, pasti dia akan sanggup untuk mengatasi semua persoalan yang berkaitan dengan peristiwa itu sendiri. Amin. Jadi memang di sini kuncinya sikap seorang yang baru bertobat itu memang saya lihat sih memang nggak seperti orang yang sudah dewasa rohani. Jadi dia punya keterbatasan. Tapi dalam hal ini Tuhan juga mengingatkan buat kita, ujian-ujian yang kita alami dalam diri kita itu, pencobaan-pencobaan ya terutama. Biasa. Kita tahu bahwa kemampuan kita itu terbatas. Amin. Disitulah kuncinya Tuhan yang berperan bagi diri kita. Yes. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan kamu adalah pencobaan biasa. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan beri jalan keluar sehingga kamu dapat mengatasinya. Jadi artinya di situ, jadi walaupun kita baru bertobat, kalau ada suatu kondisi yang tadi Ibu Agustina katakan,
itu nanti ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk mengatasi semua persoalan itu sendiri. Jadi ada jalan keluar untuk mengatasinya. Jadi di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar untuk kita lalui. Jadi asal kita hidup dekat dengan Allah, Tuhan yang berperan bagi diri kita dalam situasi apapun juga. Jadi artinya Tuhan tidak tinggal diam untuk kita yang sudah bertobat atau sudah memiliki Yesus di dalam dirinya. Amin. Cuman penalarannya memang ada tingkatannya. Ada yang sudah dewasa, ada yang baru menjejakkan kaki mulai dewasa, atau yang baru menginjak. bertobat. Jadi tidak bisa dipukul rata semua harus begitu. Tergantung mengatasi persoalan itu dengan kuasa Allah. Itu aja Bu. Amin. Terima kasih. Oke, mantap. Ya, oke. Bu Agustina, ada lagi Bu? Atau ada Udah, lagi yang? Ya, Ya Pak. sudah. Ada yang Sudah. mencatatkan? Sudah Sudah Pak. cukup. Ya, oke. Jadi berproses ya. Semuanya ada prosesnya. Dan kebetulan mentornya kan yang sudah pernah mengalami apa masukan roh-roh itu kan, ya dialah yang dipakai Tuhan sekarang untuk melepaskan dari banyak orang Ambon, ya bukan orang Ambon aja lah, banyak juga orang suku lain yang main dengan okultisme kan. Oke, Saya Pak terima Andre. kasih. Ya, oh Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, silakan. Ya, Pak Thomaswa, selamat siang, Tuhan memberkati. Siang Pak Bambang. Ya luar biasa Pak, ya untuk melepaskan puasa 8 tidak gampang, memang harus ada kerjasama dengan hamba-hamba Tuhan yang mau ikut melepaskannya. Tapi pertanyaan saya gini Pak, berapa jumlah puasa 8 yang ada di dalam buku Bapak? Yang satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dirasakan? Tadi sudah ditanyakan Pak Andre, tapi saya kurang belum jelas. Yang dirasakan Bapak tadi kan hanya malas. Apakah hanya itu? Mungkin ada yang lain yang sangat mengganggu dalam kehidupan Pak Thomaswa. Terus pertanyaan ketiga, sekarang sebagai hamba Tuhan, apakah memang itu yang membawa Bapak untuk melepaskan puasa 8? Apakah dari mulai itu yang sehingga Bapak dibawa untuk jadi hamba Tuhan? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Oke, very good. Silakan Pak Silfredo. Oke. Jadi yang tadi dikatakan saya pada awalnya itu memang saya malas ya. Tapi yang kedua juga ada menolak, tidak mau mengikuti apa yang saya alami itu. Karena di dalam diri saya ada kuasa yang tidak setuju dengan apa yang berasal dari Allah. Sebenarnya banyak poin-poinnya, menolak, terus kalau ada acara menghindar pergi gitu. Pokoknya yang kalau berbau rohani kita langsung menghindar. Tidak ada satu kerinduan untuk datang ke tempat itu. Karena di dalam diri kita ada yang menolaknya. Itu yang menjadi alasannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya gimana Pak ya? Ya, apa tadi Pak Andre? Lupa Pak Andre. Apakah itu yang menjadi motivasi Pak Silfredo menjadi hamba Tuhan? Apa begitu Pak Bambang ya? Kalau nggak salah ya? Itu yang ketiga kayaknya. Oh, yang ketiga ya. Yang kedua, apa dengan pengalaman itu memakai memotivasi orang untuk bisa dilepaskan, gitu. Seperti itu Pak Bambang. Yang pertama itu saya tanyakan gini Pak, kan Bapak merasa bahwa Bapak mengatakan bahwa saya ini telah dimasuki roh-roh yang ya bukan ya roh jahat lah katakan itu. Nah, Bapak kan merasakan. Terus pertanyaan saya, berapa jumlah roh yang melekat atau yang ada di dalam tubuh Bapak itu? Tadi prosesnya sudah disampaikan. Ya. Terus tentu itu ada banyak hal itu yang bisa disampaikan karena roh jahat itu kan kadang-kadang ada yang tidak mau Pak. Ya artinya harus ada satu jaminan kadang-kadang. Tapi bersyukur kalau Bapak itu
apa namanya bisa lepas begitu. Tapi pertanyaan saya berapa jumlahnya, sehingga begitu prosesnya kok begitu gampang gitu. Gitu. Kemudian yang kedua itu saya tanyakan kan dari pelepasan itu, apakah itu yang membawa Bapak untuk menjadi hamba Tuhan sekarang itu? Itu kira-kira itu aja Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Iya Pak. Istilahnya keluar dari tubuh saya itu memang saya nggak bisa memprediksikan berapa banyak. Tapi saya bayangkan seperti yang orang di Gerisa itu ketika keluar ada sekitar 2.000 masuk ke babi. Ke babi. Jadi ketika Ya. oknum-oknum jahat itu ada di dalam diri saya, tapi saya percaya diusir sama Tuhan Yesus semuanya di dalam diri saya. Jadi Amin. saya nggak tahu hitungan berapa, ada kuasa ini, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya lepas, saya rasa seperti merasa Plong napas gitu ya? saya enak, Plong. plong gitu ya. Yang tadinya berbeban gitu kan, untuk datang ke Tuhan kayaknya susah, berat. Tapi setelah dilepaskan dengan hal yang supranatural dari kuasa Tuhan Yesus, dari Matius 28 ayat 18, di situ rahasianya saya bebas, bisa menikmati Allah lah, intinya kayak gitu. Jadi yang penting di dalam diri saya semua kuasa kegelapan yang selama ini bercokol itu semua diusir Pak. Jadi saya nggak bisa memprediksi roh apa aja yang ada dalam diri saya. Tapi yang jelas roh itu semua dikeluarkan oleh kuasa Tuhan. Lalu pertanyaan dua, yaitu pengalaman rohani ya. Setelah saya mengalami kelepasan itu, ya Pak Bambang ya, Iya, iya. saya punya kerinduan untuk mau melayani Tuhan. Tanpa disuruh oleh orang tua, tapi ada satu gairah dalam diri saya sendiri untuk mau terus melayani Tuhan. Ya, jadi nggak ada ini lagi. Jadi pengen hidup di panggilan Tuhan itu untuk melayani Dia. Karena saya ada dorongan Roh Kudus dan juga ada firman yang meneguhkan iman saya. Ketika saya dapat dari Matius 4 ayat 4 sama Mazmur 110 itu. Iya, Ayat Pak. 4. Jadi untuk menghilangkan itu cukup sekali aja, Pak. Untuk mengalami satu proses itu memang kalau inti pokoknya udah lepas semuanya. Tapi untuk bertumbuh mengenal pribadi Kristus itu yang kita sebut pembaruan karakter. Pembaruan karakter itu adalah pikiran dan perasaan Kristus itu masuk dalam diri saya. Itu prosesnya panjang kalau itu. Jadi kalau yang si jahatnya itu sudah dikeluarin semuanya. Sudah dikeluarin, tapi satu poin yang perlu kita alami yaitu hidup menurut firman Allah itu yang kita peroleh hari demi hari di dalam kuasa Allah, yaitu firman Ya, Tuhan. Pak. Dan Semua tabiat itu, ya, maksud saya bagaimana proses Bapak melepaskan kuasa kegelapan itu, Pak? Apakah itu dilakukan bersama dengan para pendeta, kemudian beberapa kali, atau mungkin memerlukan suatu cara-cara yang lebih apa yang boleh disampaikan Pak untuk mengusir kuasa kegelapan, apalagi kan itu sudah ditanamkan sejak sudah dari kecil kan mengakar Pak, mengakar kan tidak segampang itu Pak. Jadi saya kira ada satu proses untuk pelepasan itu Pak, karena begini Pak, pada waktu saya pengalaman melepaskan seseorang yang luar biasa Pak, dia punya kul buntet, ada besi pejembrani, semua keris yang itu banyak sekali Pak, aktif lebih banyak. Itu pun juga tidak sekali langsung Pak, itu ada berproses ya. Dan itu pun tidak cukup dengan satu pendeta. Jadi kita dalam satu lingkungan rayon wilayah itu ada satu pekerjaan yang kita harus melepaskan orang yang dimenangkan Pak. Dan dia itu dari orang yang memang begitu, jadi hidupnya adalah hidup yang begitu, dan dia ingin melepaskan semua karena ternyata memang hidup tidak enak bersama dengan kuasa kegelapan katanya dia itu. Maka dia mau melepaskan. Itu tidak sekali dua kali Pak, berkali-kali, karena ada yang kuasa kegelapan itu rela untuk dia lepas, tapi ada juga yang ingin
Menguasai ya. Karena tempatnya Menguasai. iya, Ya. karena Oke. tempatnya sudah Oke, enak di masuk situ. akal juga. Ya. Nah, itu jadi maksudnya mungkin proses itu bagaimana caranya, karena kan ini memerlukan Bapak berpengalaman, dan untuk bisa kita terima ketika kita menghadapi orang orang yang seperti Bapak ya, memiliki seperti itu, terus kita kan punya strategi Pak nanti dari pengalaman Bapak itu. Jadi Ya. kita bisa, oh gini caranya untuk melepaskan itu, begini begini. Itu Pak, itu sampai guling-guling Pak itu. Untuk lepas itu, pertama dibakar dulu Pak. Jadi kita bakar semua itu, dan dia dengan kerelaan ini, ya. Kemudian kita lepaskan itu, wah luar biasa Pak. Selesai kembali lagi dia Pak, kembali dia. Itu kuasa kegelapan itu masuk lagi. Ya, enggak rela ya. Enggak rela Pak, masuk Ya. lagi dia. Wah itu besok kita hadirkan lagi, kita datang ke rumahnya, kita terus, dan kita bersihkan rumahnya itu. Nah itu Pak. Jadi memang prosesnya bukan sekali Kali. dua kali. Itu yang boleh Bapak sampaikan sampai lepas, betul-betul lepas itu, apakah ada satu kerjasama antara Bapak apa yang dilakukan dengan para pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan yang melepaskan itu. Mungkin bisa disampaikan pengalaman itu. Ya. Baik, saya akan sampaikan. Jadi Ya, yang silakan. memang pertanyakan itu tergantung niat dari orang yang akan mengalami proses pelepasan, Pak. Betul, betul Pak. Nah, Harus ada. itu yang pentingnya. Kalau niatnya Harus dia ada. taruh hati, otomatis apa yang ada di dalam kegelapan yang ada dalam dirinya itu nggak akan keluar semuanya. Tapi Ya. ketika dia serahkan hidupnya sepenuhnya kepada kuasa Allah, maka operasi kuasa Allah itu tuntas. Nggak ada Tuhan mengerjakan separuh-separuh. Semua yang ada dalam diri manusia, ketika dia serahkan seluruhnya, maka Tuhan beracara untuk memulihkan orang itu dari segala kuasa kegelapan. Nah, yang Betul, kedua, Pak. saya masih tahu. Saya ketika sudah melayani orang, saya sudah dilayani pelepasan, saya melayani orang itu pelepasan banyak, Pak. Jadi orang yang dari Banten, orang yang dari berbagai tempat di seluruh Indonesia yang semua pakai kuasa gelap, Tuhan pakai untuk bebas dari gelap. Dan hikmah dalam pelayanan pelepasan itu saya lakukan sehingga orang itu lepas dari kuasa kegelapan yang selama ini menjajah diri dia dalam hidupnya, sehingga dia hidupnya selalu diatur oleh kuasa kegelapan itu. Tapi ketika saya sudah dilepaskan, lalu saya impartasikan apa yang saya alami itu kepada orang yang saya layani di dalam kehidupan yang penuh kuasa gelap, itu tuntas, nggak perlu berulang-ulang, dan dia jadi hamba Tuhan juga untuk dipakai Allah di mana-mana. Artinya, niat orang yang mau dilayani pelepasan, bagaimana sikap dia terhadap kehidupan dia. Kadang-kala orang yang melayani itu kan separuh hati, aduh aku yang ini ada yang ku sayang, nggak mau ku lepas. Nah itu dari diri orang itu Pak. Ya. Tapi kalau orang itu sepenuh hati, dia buka hati untuk melepaskan semua yang membuat dia tidak bertumbuh di dalam kuasa Allah, di situ rahasianya semua diangkat oleh kuasa Yesus. Jadi bukannya masalah berulang-ulang yang tadi Pak Bambang bilang harus begini, itu tergantung manusianya. Kalau manusianya dia bilang aku mau lepaskan semua yang selama ini ada dalam diri dia untuk dialami kemenangan, itu dia lepas. Jadi nggak ada istilah berulang-ulang. Saya ternyata kuasa kegelapan itu bisa kembali itu sekali Pak, tapi tuntas. Ketika orang yang bersangkutan itu ya setengah-setengah itu Pak, kuncinya di situ. Ya setengah-setengah, nggak rela ya. Ya itu. Nggak rela dilepas. Betul Pak, ya itu yang mungkin inti yang saya akan tanyakan. Jadi pengalaman Bapak persis seperti yang sudah pernah saya ikuti dalam. Jadi sebenarnya tuntas ya Tuhan kalau sudah melakukan sekali itu tuntas. Tetapi ya, tapi ya itu terkadang dia kembali. Apa ini persoalannya kembali? Ternyata ya itu tadi orangnya itu masih setengah-setengah. Rasa ada sesuatu yang yang kurang. Ya, akhirnya dia kembali akan langsung. Oh, jaringan terlempar ya. Ya oke. Alright, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi dia. Tadi kenapa terlempar Pak? Ya, belum selesai kan tadi? Tadi sempat terlempar, tertutup mikrofonnya. Mikrofonnya tertutup.
Pak Bambang. Mic-nya tertutup. Oh ya itu Pak. Jadi intinya itu yang saya Hmm. mau tanyakan itu prosesnya itu. Ya, Ternyata memang ya tergantung. ya, Ya, ya tergantung, tergantung dari tergantung oknumnya dia ya. mau Saya rela. kira juga ya. Oke. Betul Pak. Tuhan memberkati. Ya. Ada lagi Pak Bambang? Sudah cukup Pak. Oke, makasih Pak Andre, Bambang. boleh saya tanya Pak Andre? Oh boleh Mama Ita. Wah ini Depok ini tetangga ini. Ya, oke silakan Mama Ita. Ya kembali lagi nih Pak Pendeta Thomas Wah, saya mau tanya. Boleh. Tadi saya nyimak sekali apa yang dibilang Pak Bambang, Pak Daniel Bambang ya. Memang apa ya? Banyak yang saya dapati ya. Dia masuk gereja tiap hari, tiap minggu, Bisa. tiap apa? Ya kan? Ada di dalam gereja. Dia Pelayanan mengakui lagi. itu. Pelayanan lagi ya. Layanan lagi. Iya, betul. Tapi dia tidak melepaskan. Dia berdiri di dua kaki. Kaki maksudnya dunia dia, Dua dunia dunia. ya, sama dunia rohani. Jadi itu yang Pak Bambang bilang sama Pak Pendeta itu. Kalau setengah-setengah buat apa? Itu akan terus berjalan, nggak ada gitu ya. Nah pertanyaan saya begini. Itu dapat kepada keluarga saya sendiri yang Ambon-Ambon lah ini Pak. Memang dia seperti itu. Bahaya ya Ambon. Ini banyak Ambon ini di YouTube channel ini. Ya dia nggak mau melepaskan. Dia merasa karena apa? Dunia Nyaman. dia mencari nafkahnya dia di situ. Di situ. Kekuatan dia dari cari nafkah di situ. Betul. Mudah dapatnya. Gampang. Tapi untuk mencari yang ya dia pokoknya saya sih tidak menghakimi ya. Saya tidak menghakimi, tapi saya lihat iya juga ya. Dia nggak mau melepaskannya. Karena mata pencarian di situ Pak Pendeta. Karena kalau proses Tuhan lama lah kita bilang nggak gampang. Benar-benar ujian kita, hati kita, tubuh jiwa roh kita yang dipimpin oleh Tuhan. Ini yang sulit. Apalagi dunia sekarang, dunia politik. Rata-rata orang politik ini. Keluarga saya itu yang orang politik. Aduh, sampai saya bilang, Tuhan kok begini ya. Menghalalkan segala cara. Dan dia bisa pandangannya tuh, kalau kita bilang halusinasi lah gitu. Dia nggak dapetin apa-apa kok di dunia politik itu. Sehingga terjadi yang kemarin saya bilang kamu masih di situ. Iyalah untuk bela negara, katanya begitu. Negara siapa saya nggak tahu. Begitulah. Tapi ada di dalam negara kita. Tapi itu aja lah buat saya bagaimana orang-orang seperti ini kita harus bicara apa. Saya berdoanya juga susah. Sangat susah. Saya bilang Tuhan aku susah berdoanya. Iya, ada di dua kaki. Di dua kaki, Pak. Masalahnya ini dua kaki, benar, Mama itu benar. Iya, kita mengampuni atau kita bicara tentang roh yang kita berdasarkan roh nggak nyambung Pak. Kita malah diserang. Betul. Kita diserang. Dibenci malah ya. Dibenci lagi. Dibenci lagi, malah jadi jauh. Melihat dia sedih, tapi untuk memenangkan itu kayaknya sulit lah gitu. Doa kayaknya panjang banget nggak terjawabnya kapan gitu ya Tuhan. Karena dia nggak terbuka. Padahal kan kita bisa kerjasama dengan Tuhan, dengan dia juga. Dia buka hati. Tapi ini kan enggak. Setengah-setengah. Tolong deh Pak Pendeta kasih satu itu ya pandangan yang sesuai lah ya supaya menghadapi orang kayak gini kayak apa gitu loh. Itu aja Pak Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ria. Wah, kalau yang kayak gini saya problematika nih. Tapi ada solusi dalam kuasa Tuhan. Ibu
dengar cerita Raja Hizkia nggak Iya. di Alkitab? Pernah? Pernah? Itu Tuhan putuskan buat dia divonis kan? Iya. Hari ini kau mati, engkau tidak hidup, beritahu keluargamu bahwa engkau tidak akan hidup lagi. Dia Apa yang nangis. dengan apa yang dialami oleh Hizkia? Iya. Hizkia Dia ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Elia, dia tidak berhenti untuk datang kepada Allah. Dia datang dengan hancur hati sampai bercucuran air mata. Ya, ketika dia dengar firman, dia hancur hati. Divonis dia akan mengalami kematian. Beritahukan keluargamu. Dia datang kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Dia hancur hati, dia nangis-nangis. Itu yang namanya nabi yang belum keluar dari pelataran kerajaan, belum lagi sampai keluar. Tuhan dengar nggak doanya? Langsung Tuhan perintahkan kepada nabi itu, kembali lagi kepada Raja Hizkia, katakan umurnya diperpanjang 15 tahun dan dia tidak akan mengalami kematian. Baru dia dengar, dia hancur hati dan dia jerit kepada Allah dengan diri dia yang hina itu, dia katakan, aku setia, aku taat, aku melakukan apa yang kau kehendaki. Aku tidak pernah berbuat dosa dalam diriku. Tuhan, ampuni diri saya yang kalau saya ada yang tidak berkenan. Jadi kerendahan hati itu menyebabkan Tuhan merespon dengan apa yang dialami pada saat itu. Apa yang terjadi? Hukuman Tuhan yang tadi dikatakan dia harus meninggal hari itu, tiba-tiba Tuhan rubah menjadi Tambah panjang 15 tahun. 15 tahun. Dia tidak meninggal. Disitulah kuncinya bagaimana seorang yang berdoa di hadapan Allah untuk satu jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi sekarang ibu tahu masalah itu kan? Ibu doakan orang ini sampai dia mengalami pemulihan total di hadapan Allah. Amin. Masa Tuhan nggak dengar? Pasti Tuhan dengar dong. Yohanes 15 ayat 7, kalau engkau ada di dalam aku dan firmanmu ada di dalam hidupmu, mintalah apa saja yang kau kehendaki maka engkau akan memperoleh. Orang yang hidup dengan firman dan Yesus ada di dalam diri dia, dia berdoa. Doanya pasti seperti Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi ibu sekarang melihat satu kondisi yang ibu lihat ini dengan mata kepala sendiri, berdoa seperti Hizkia kepada Allah. Maka akan terjadi mujizat kepada jiwa yang ibu doakan supaya hancur hati dan bertobat dan mengalami kuasa Tuhan. Itu jalan keluarnya, Bu. Jadi nggak ada jalan lain-lain. Ibu yang berperan di situ untuk menjerit kepada Bapa di surga untuk jiwa ini, supaya jiwa ini bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi nggak ada 50% ke Allah, 50% ke iblis. Sekarang 100% kepada Allah. Jangan lagi 50%. Nggak ada itu istilah 50%. Kalau ke Tuhan ya ke Tuhan. Kalau ke iblis ya ke iblis lah gitu. Jadi ambil jalan yang pasti. ke dunia lah ya, ke dunia. Amin. Tuhan ke Ya, Tuhan. jadi itu kuncinya jawabannya, Bu. Jadi nggak ada lagi yang lain. Kita hanya mengandalkan Allah, kita berdoa dengan tangisan kita, orang itu bertobat. Saya pernah ngalamin ketika saya bernyanyi dengan kuasa Yesus dan bertobat dan sungguh-sungguh. Jiwa yang saya tangisin itu bertobat dan mengalami pemulihan. Di luar pengetahuan ekspektasi saya, tapi Tuhan bertindak untuk jiwa itu untuk mengalami seperti yang dialami seperti Hizkia. Dia berdoa, Tuhan jamah, yang tadinya dibilang mati hari ini, tapi diperpanjang jadi 15 tahun. Ya. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Yang tidak masuk akal bisa terjadi buat diri kita. Asal kita beriman dan percaya kepada Yesus. Itu aja. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pen. Ya, oke. Ada lagi Mama Ita? Ada lagi kah? Cukup Pak Andre, cukup. Cukup ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Mama Ita. Ya, disinilah disampaikan tadi ya, kita berkaca pada Raja Hizkia itu siapa? Ya, anaknya Ahaz kan, ya dua raja-raja. Nah dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa memberantas penyembahan berhala waktu itu ya. Nah inilah dia pulihkan bait suci dan membuka kembali bait Allah ya yang ditutup ayahnya dan membersihkan sekalian memulihkan. Di dua Tawarikh. Nah, disinilah membuktikan bahwa yang melakukan apa yang
disukai oleh Allah. Nah, di sini. Jadi kita harus terus menyukakan hati Tuhan. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Pak Dewa Fortuna? Ada yang mau disampaikan atau tanyakan? Boleh. Pak Gibson, Pekanbaru. Selamat siang, Pekanbaru. Ada hadir, nggak perhatikan tadi. Silakan Pak Gibson. Salam. Salam. Terima kasih Pak Andre. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, tanyakan hal mengenai okultisme ini. Silakan. Dikit aja Pak Andre yang mau saya tanyakan. Ya, silakan. Apa yang disampaikan? Kalau saya pikir-pikir sih dari zaman dahulu juga orang sudah percaya. Kalau kita pikir-pikir di zaman sekarang udah zaman modern. Kalau kita bilang nggak mungkin lagi ada yang menggunakan okultisme. Siapa bilang? Siapa bilang betul? Ya. Oke. Jabat mereka cari itu, ya kan? Iya. Jangankan jadi lurah, ya. Apalagi semakin jadi naik sedikit jabatannya. Kalau kita pikir-pikir, dia orang yang percaya, dia orang yang beragama, tapi lari juga ke sana. Itulah di kehidupan yang zaman-zaman okultisme ini. Mungkin nggak tahu lah apakah di zaman yang akan datang masih adakah juga yang seperti ini dengan gencarnya firman Tuhan yang disampaikan. Ya puji Tuhan, seperti Pak Pendeta Silfredo bisa seperti ini, salah satu contoh buat banyak orang untuk meninggalkan hal seperti itu. Artinya tidak ada gunanya. Ya kalau kita tanya Pak Silfredo atau tadi Ibu Rita yang mengatakan itu sudah di sana pencarian atau penghasilannya. Mata pencariannya. Tapi tidak memiliki damai. Menurut saya seperti itu orang-orang yang sudah menggunakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah saya sudah pengalaman? Bukan. Orang tua saya, mungkin orang di zaman-zaman seperti itu masih begitu ya. Orang tua mengeluarkan itu saja begitu sulitnya, seperti kata Pak Daniel tadi. Pak Bambang mengatakan mengeluarkan itu sangat sulit sekali karena dia masih gantung kepada di dua kaki ya. Dua kaki. Jadi dia antara seperti kata Pak Silfredo, kalau dia memang sungguh-sungguh, dia akan lepas memang. Saya apa yang kata Pak Pendeta Silfredo, memang benar itu. Kalau kita sungguh-sungguh melepaskannya, sebagaimana itu, jangankan okultisme Pak Andre, saya perokok ulung ya. Mau rokok saya hisap dulu di masa muda. Tapi ketika saya merasakan bahwasanya dan mengetahui bahwa efek dari itu tidak ada gunanya, maka saya putuskan untuk berhenti. Maka berhenti kok. Kan mengatakan nggak bisa serta-merta memutuskan itu. Harus satu bungkus dikurangi 3 batang, 1 batang. Harus totalitas ya, totalitas. Itu artinya seperti kata Pendeta Silfredo tadi, tidak. Dia kalaupun sudah putus dia itu dengan keluar 3 batang sampai selesai, nanti balik lagi dia itu. Betul, balas dendam, ya enggak? Jadi 1 bungkus lagi. Ya, balik lagi, ambil lagi 1 bungkus lagi atau 3 bungkus. Itu dia. Jadi parah orang yang tidak memiliki kesungguhan. Yang saya tanya Pak Pendeta hanya sedikit saja ya. Pertanyaannya begini Pak Pendeta Silfredo. Saya salah satu orang yang bersyukur sekali dengan Pak Pendeta sudah mengenal akan kebenaran tersebut, mengenal akan Kristus. Sangat-sangat bersyukur dan terima kasih. Begitu besar kasih Tuhan itu ya. Yohanes 3:16 ya, begitu besar kasih Allah itu bagi kita. Jadi yang saya tanyakan buat pendeta, di masa sebelum bertobat, efeknya bagi tubuh atau bagi kehidupan sehari-hari
apa yang ditemukan dan apa efeknya setelah bertobat? Apakah masih adakah efek tersebut atau Tuhan memang betul-betul angkat itu semuanya sama sekali benar-benar berada di tangan Tuhan, sekarang sudah berjalan dengan enak lah bahasanya. Kalau sudah di dalam Tuhan kan enak sebenarnya kan, begitu. Harus begitu. Tapi apakah masih ada efek-efeknya itu? Karena bukan setahun 2 tahun dipakai Pak Pendeta kan? Itu puluhan tahun. Seperti kata Daniel tadi, efeknya itu sulit sekali untuk dikeluarkan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh melepaskannya, maka kita akan mendapatkan kemurnian tersebut. Apakah memang tidak ada sama sekali efeknya Pak Pendeta? Terus bagaimana dengan keluarga? Apakah keluarga mendapatkan damai sejahtera setelah pertobatan tersebut? Itu saja Pak Pendeta, terima kasih. Pak. Ya. Oke, bicara mengenai dampak ini. Ya, silakan. Puji Tuhan. Pak Gibson ya, dari Gibson Tampu Bolon. Dia lagi sedang ya lumpuh ya kalau saya bilang ya. Lumpuh. Tempat itu. Berapa tahun nih? 20 sekian tahun. Ya? Berapa tahun Pak? 28 tahun lebih. 28 tahun. Ya. Oke. Sakit apa ya Pak? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kerja ya. Kecelakaan kerja. Oh, kecelakaan kerja. Yes. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang masa lalu yang kita alami dalam hidup dalam kuasa Tuhan, masa lalu itu selalu nggak ada yang enak dah. Semuanya nggak enak selalu. Tapi ketika kita mengalami proses di dalam kuasa Allah, di situ kita mengalami pembaharuan di dalam diri kita. Nah, tadi pertanyaan Pak Gibson, apakah masa lalu itu masih diingat-ingat? Lah, saya juga bingung. Kita sudah ngikut Yesus, tapi kenapa mesti ingat-ingat yang ke belakang lagi? Berarti kita mundur lagi ke belakang dong. Artinya kalau kita sudah menjadi milik Kristus, yang lalu-lalu dan kita nggak ingat lagi Pak Gibson. Yang penting kita maju terus. Nah, disitulah kuncinya bagaimana supaya kita maju terus di dalam kuasa Tuhan. Kita harus punya komunitas. Komunitas itulah yang hatinya sama dengan hatinya orangnya Pak Gibson yang sudah mengalami pemulihan. Komunitas itu yang memacu kita untuk bertumbuh bersama dan mengenal kuasa Allah di dalam komunitas itu. Jadi kalau kita udah mengalami pelepasan, terus kita nggak ada komunitas di dalam kehidupan rohani kita, kita juga akan mengalami kesenjangan rohani. Kesenjangan rohani itu dapat mengingat kita kepada masa lalu lagi. Tapi kalau kita masuk di dalam satu komunitas, orang-orang yang sungguh sudah mengalami pemulihan, di situ kuncinya kita akan mengalami pertumbuhan bersama di dalam kuasa Allah. Jadi masa lalu yang pernah kita alami itu, kita tidak ingat-ingat lagi di dalam diri kita. Karena kita sudah masuk di satu komunitas yang sungguh-sungguh hidup dalam kuasa Allah. Jadi saran saya Pak Gibson, carilah komunitas yang benar-benar sehat di dalam kuasa Tuhan di tempat Pak Gibson Tampu Bolon, supaya Pak Gibson bisa bertumbuh secara benar di satu. Pak Gibson tidak masuk di dalam satu kelompok komunitas yang kayak model Zoom ini nih. Ini kan komunitas juga kita nih. Ini harus rajin dari kalau hari Senin sampai hari Jumat ada, ikutin aja semua hari di dalam itu. Sampai Rebu aja Pak. Rebu. Senin Selasa Rebu aja. Jadi itu salah satu komunitas, misalkan hari Rabu. Ya. Lalu cari lagi komunitas yang dekat di wilayah tempat tinggalnya Pak Gibson, supaya Pak Gibson tetap bobot rohaninya terpelihara. Jadi nggak ingat lagi masa-masa lalu yang pernah Pak Gibson alami. Itu kuncinya. Jadi nggak perlu yang lain. Carilah tempat wadah komunitas yang sungguh-sungguh orang-orang yang takut akan Allah. Gitu aja sih jawabannya. Oke. Oke, very good ya. Ada lagi Pak Gibson yang mau tanyakan? Ya, komunitas itulah yang menopang kita. Jangan sendirian ya toh.
kita kan perlu komunitas yang ya seiman dan yang melekat pada pokok anggur kita, supaya kita saling kita saling meneguhkan, saling menguatkan, kalau perlu saling menegur, ya enggak? Jadi supaya kita semakin dewasa rohaninya. Ya, kalau nggak ada saling menegur ya kita nanti terlena. Ya, inilah pentingnya komunitas kan. Ya, very good. Oke. Nah, Mama Ita mau tanya lagi, boleh? Boleh. Silakan Mama Ita. Ada penasaran, silakan. Masih ada satu lagi, boleh? Iya Pak Andre, saya penasaran banget ini. Benar, ini kesempatan ini. Ini Ambon beda ini. Ya Pak Andre, ini inilah yang berkembang lah saya dengan tadi dapat dari kawan-kawan kita yang ada di Zoom ini ya. Betul. Ada perkembangannya. Begini Pak Bain ya. Ya tadi kita lihat kalau kita nggak buka hati sepenuhnya di dua kaki, kita nggak akan bisa. Nah sekarang kita satu kaki, yaitu di Tuhan. Aduh Pak Thomas Wah, prosesnya pemurnian itu nggak gampang. Air mata, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan itu tidak bisa kita lupakan begitu aja. Nah itu. Jadi kita berdoa memang. Berdoa untuk dia ya. Seperti itu ya. Air mata lah. Nah, ya kita manusia ini. Ibaratnya jatuh bangun juga. Sakit juga kalau dicubit. Ngelihatnya juga antara sabar, iya, tidak. Aduh kapan Tuhan ya seperti ini ya. Akhirnya ya gitulah saya bilang apa ya saya mau bikin dalam bentuk pertanyaan ini gitu loh. Jadi itulah pemurnian itu nggak gampang Pak Pendeta. Saya udah jalanin sampai saya berdiri di sini tuh dari usia 35 sampai usia sekarang mau 70 itu untuk jiwa-jiwa yang saya bayar harga. Ya, karena saya dulu kan nyebrang dulu, baru kembali lagi. Untuk 4 jiwa itu perlu waktu. Amin. 14 tahun. 4 anak saya itu perlu waktu. Saya nggak minta yang lain-lain. Satu. Keduanya, untuk ayah anak-anak yang baru 3 bulan atau 4 bulan itu meninggal, nggak gampang. Nggak gampang. Sampai dia cari anak-anak itu satu persatu. Dia cari. Itu 30 tahun baru saya dapatkan di bapaknya anak-anak, cari anak-anaknya. Itu nggak gampang. Makanya saya melihat ya, oh Kristen dia. Tapi bayar harganya. Kan kita nggak tahu. Doa tetap kita jalanin. Tapi ujungnya adalah daulat Tuhan. Iya, kedaulatan. Daulat Tuhan. Kalau dia hanya sampai usia sekarang udah kepala 6 mau 70, yang saya doakan itu, masih melihat kacamata dia tentang dunia, dan dia hidup di dalam gereja, ke gereja, dapat istri juga orang Kristen. Tapi, ya itulah tetap saya katakan, mulai melalui pembelajaran saya yang gitu ya, daulat Tuhan juga yang berkuasa Tuhan. Amin. Kuasa. Sehingga saya sedih kalau melihat orang-orang Kristen yang hidup di dalam gereja, ke gereja, tapi dia tidak makan firman. Itu kesia-siaan. Amin. Yang dia dapatkan. Doa tetap kita doakan. Kan itu kita bilang doa, ampuni dia, jamah dia, lawat dia, dan sebagainya. Contoh kejadian kita berapa hari ini, seminggu yang lalu lah. Gimana negara ini berdampak loh, berdampak. Tapi hasilnya, di situ doa kita berdiri, semua gereja Zoom, dari hari Jumat sampai hari Minggu sampai sekarang. Itu loh. Kita minta
Tuhan berperkara, iya, iya. Tapi jawabannya kita tunggu. Mau berapa lama negara ini akan berdiri dengan takut dan hormat akan Tuhan. Dan kita tahu presiden kita itu kan mualaf. Sampai saya bilang, Tuhan mualaf. Apakah Tuhan berperkara juga? Apakah Tuhan jawab doa kita? Dan kita tahu dunia ini makin hari ya makin tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik. Baik-baik saja. Dan apakah Tuhan jawab dengan presiden kita seperti itu? Dan mereka masih nyantunin ke presiden kita yang lama. Saya nggak tahu. Saya sampai bilang, Tuhan kok masih begini ya Tuhan? Kita di pihak yang mana? Di pihak Tuhan. Tapi kita masih hidup di dalam dunia. Dunia yang tidak baik-baik saya. Dan dampaknya juga kepada gereja kita. Pribadi lepas pribadi. Bukan gereja fisiknya. Tapi gereja itu kan secara rohani. Pribadi lepas pribadi. Nggak enak loh ikut Tuhan. Nggak enak. Benar. Bayar harga. Itu makanya saya katakan kita harus bagaimana. Oke, tadi kita kasih Hizkia. Tapi Hizkia yang ada di dalam gereja ini loh Pak Pendeta. Gereja di dalam anak-anak kita. Anak-anak kita nih. Kita harus berdiri untuk anak-anak kita. Yerusalem kita. Yudea kita. Bagaimana dengan harusnya ke Samaria, apalagi ke ujung dunia. Itu yang membuat saya rasanya penasaran di hati ini. Biasanya saya kalau bertanya tuh berurutan 1, 2, 3. Ini enggak melihat perkembangan teman-teman yang ada di situ. Saya langsung terinspirasi. Itu aja Pak Pendeta, minta pencerahannya. Silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memang kalau di dalam pergumulan yang kita alami hari-hari ini cukup pelik kita alami ya. Terlebih dengan kondisi negara yang baru-baru ini kita ikutin situasinya di seluruh wilayah negeri ini. Mulai dari Jakarta, saya punya saudara, anak saya juga ada di Sorong ya kan. Terus ada di daerah-daerah lain itu beritanya waduh. Belum lagi yang di Jawa Tengah saya punya mahasiswa, ponakan saya meninggal karena ikut demo juga dia. Katanya aparat juga. Jadi saya juga melihat kondisi di apa yang terjadi di Indonesia ini cukup hati saya ini semakin hari semakin bergumul dengan apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita sendiri. Jadi memang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, kita diminta oleh Tuhan sebenarnya. Apa yang kau bisa buat aku di dalam kehidupan bangsa ini? Itu yang Tuhan minta. Jadi kita jangan lihat persoalannya, tapi lihat apa maunya Tuhan yang kita alami hari-hari ini di tengah bangsa kita. Kalau kita bisa berdoa dengan sungguh hati untuk kita naik. Waktu saya berdoa di TDRP di Kamboja itu kan ada rumah. Saya berdoa sama kelompok doa saya dari kelompok PGLI, Aras PGLI. Kita doa buat kota ini dan bangsa ini. Di kota Depok yang tadinya dikatakan tanggal 1, 2, 3 mau adakan demo besar-besaran. Apa yang terjadi? Karena doa orang benar didengar oleh Allah. Komunitas Allah ada di situ. Apa yang terjadi? Demonya stop, nggak ada. Tanggal 1, 2, 3 di Depok. Kita bebas dari demo. Kota lain mungkin ada, tapi di lokasi Depok nggak ada demo. Ibu bisa dengar aja. Ada demo di Depok? Nggak ada. Karena doa orang-orang benar itu komunitas seluruh gembala, kita berdoa dengan sungguh hati untuk kota Depok. Dan diambil keputusan oleh koordinator demo dengan wali kota Depok mengambil satu sikap bahwa kota Depok,
kondisif, tidak ada demo pada tanggal 1, 2, dan 3. Itu rahasianya. Jadi artinya kesatian hati di dalam kuasa Allah menyebabkan Allah turut tangan. Allah turun dari surga dan turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa sih bangsa ini nggak bisa bisa? Kita bisa kalau seluruh anak-anak Tuhan di seluruh negeri ini sehati sepikir di dalam kuasa Allah, maka Tuhan turun tangan untuk masalah yang ada di tengah bangsa kita. Bisa terjadi. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau menurut pikiran kita nggak bisa, tapi di hadapan Tuhan sanggup Tuhan lakukan. Jadi itulah kapasitas dan kuasa Allah masih berlaku. Kita ingat bahasa Yunani kairos. Apa itu kairos? Kairos itu adalah waktu yang tepat yang berasal dari Allah di dalam hidup orang beriman, orang percaya. Jadi kita nggak bisa nuntut besok harus terjadi begini, nggak bisa. Allah dengan beban dan doa kita percaya bahwa kuasa Allah adalah jawaban yang tepat dan pasti. Itulah yang disebut kairos. Saya kebetulan belajar bahasa Yunani. Kairos itu artinya waktu yang tepat di dalam janji dan kuasa Allah. Jadi kita nggak bisa nuntut Allah kayak gimana. Kita sebagai hamba ikutin aja apa maunya Allah. Biar Allah yang nentuin semua apa yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Nah itulah kira-kira. Puji Tuhan. Iya. Oke, very good. Itu pesan ya dengan Yakobus 5:16. Ya, doa orang benar. Jadi dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi tugas kita berdoa. Itu kairosnya Tuhan. Benar. Ya, oke. Ada lagi Mama Ita? Cukup Pak Andre, cukup. Saya kembali lagi ya, daulat dan kairos Tuhan ya. Iya, betul. Daulat dan kairosnya Tuhan, sehingga kita bisa lihat dunia ini memang nggak ada makin hari makin baik, itu nggak ada. Tapi kita minta iman untuk Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, ujung bumi, itu aja. Ya, makasih Pak Andre, Pak. Keren ini Mama Ita. Kalau ada Mama Ita senang saya. Jadi hidup ini. Pertanyaan-pertanyaan menggugah ya. Alright. Ya, menarik. Jadi hari ini kita dapat sesuatu yang baru ya. Jadi sebelum saya cukupkan hari ini sampai sini, bisa sampaikan Pak Silfredo pesan-pesan moral apa yang bisa ditinggalkan kepada teman-teman yang di YouTube channel. Makin lama makin banyak ini. ya. Mungkin banyak yang ampun banyak ini ngumpul di sini. Ya oke, nggak apa-apa ya. Ya, pesan-pesan moral apa Pak Silfredo pada teman-teman di YouTube channel yang angkat jempol dua-dua nih. Wah, keren. Terima kasih teman-teman di YouTube channel dan yang di virtual Zoom. Silakan pesan moral apa? Silakan. Ya, pesan moralnya ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, pesan moralnya cuma sederhana buat saya sih, nggak terlalu banyak. Ya. Kalau kita berdoanya harus percaya penuh kepada janji dan kuasa Allah. Ya, tidak setengah-setengah ya. Berdoa percaya penuh. Jadi tidak setengah hati, tidak ragu-ragu dan tidak bimbang. Matius 21 ayat 22. Percaya penuhlah apa yang kamu doakan, maka terjadilah kuasa dan mujizat Tuhan. Jadi kalau kita percaya penuh kepada Allah, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Itu aja pesan moralnya Pak. Wow, keren. Ya oke, terima kasih Pak Silfredo ya. Saya tangkap pesan moralnya ya. Teman-teman, apa yang kita dengar barusan adalah bukti nyata ya. Tidak ada kuasa gelap yang lebih besar daripada kuasa salib Yesus Kristus ya. Mungkin masa lalu kita kelam. Ya, mungkin ada belenggu yang tidak kelihatan, tapi kita terbelenggu, nggak rasa kita. Ya, tapi the past does not define our future when Christ is in us. Apa itu? Masa lalu tidak menentukan masa depan kita ketika Kristus ada di dalam kita. Wow, ya. Ya, hari ini, ya siang hari ini kita belajar ya dari pengalaman atau kesaksian dari Pak Silfredo ini ya. Hanya Yesus yang sanggup mematahkan rantai kegelapan dan memberikan hidup yang baru.
Jadi jangan main-main dengan kuasa-kuasa gelap, karena itu nyata. Tapi jangan takut, karena kuasa Yesus lebih nyata lagi, ya. True freedom is not the absence of problem, but the presence of Christ in our lives. Ya, kebebasan sejati itu bukanlah tidak adanya masalah, ya, tetapi kehadiran Kristus itulah yang di dalam hidup kita. Ya. Ya, masih terbocor nih, Mama Ita, mikrofonnya terbocor. Ya, oke. Jadi closing statementnya yang saya tangkap dari kesaksian dari Pak Silfredo, ya. Podcast hari ini mengingatkan kita semua, ya, bahwa kuasa gelap itu nyata, ya, nyata, bukan kata orang, ya, nyata. Tapi yang dialami oleh Pak Silfredo kan, tapi kuasa Yesus lebih besar. Pemulihan sejati hanya ada di dalam Kristus, dan hidup baru dimulai ketika kita membuka hati secara penuh, yang nggak bisa separuh-separuh, ya kan tadi kesaksian tadi, ya, harus membuka hati secara penuh kepada Yesus. Mari teman-teman, mari kita pilih untuk hidup di dalam terang Kristus, karena disitulah kita menemukan kebebasan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian hidup Pak Silfredo yang mengingatkan kita semua bahwa Engkau lebih berkuasa mematahkan rantai kegelapan. Kami percaya siapapun yang mendengar hari ini di podcast ini, di YouTube ini, Engkau juga yang sanggup memulihkan mereka. Berikan kami hati yang mau setia mengejar Engkau, Tuhan, hidup dalam terang-Mu dan meninggalkan kuasa dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, dengar baik-baik, ya. Don't keep the cure to yourself. When the world is dying from the disease, ya, jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri. Ya, saat ini dunia ini sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkahmu tetap bergerak. Jaga mulut Anda tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo tetap keep on fire, keep on moving. Ayo mikir. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Teman-teman, jika Anda diberkati dengan podcast ini, dengan YouTube ini, silakan dibagikan, share kepada teman-teman semuanya, agar banyak orang diberkati dan banyak orang bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Pak Silfredo, Mama Ita, Pak Dewa Fortuna, Bu Agustin, dan siapa? Pak Gibson. Ya, oke. Sampai jumpa Pak Bambang. Terima kasih Pak Turun, Pak Bambang. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu minggu depan dengan narasumber yang lebih dapat dahsyat lagi. Tuhan berkati.